Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kalian kembali walaupun masih online ya. Sekarang kalian sudah masuk di kelas penjurusan keuangan, di mana di penjurusan keuangan ini salah satu mata kuliah yang akan kalian dapatkan di semester 6 ini adalah mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sebenarnya saya sudah cukup kalian kenal ya, karena di semester bawah atau di semester sebelum semester 6 ini pasti ada beberapa yang sudah saya ajar. Tapi mungkin ada yang belum pernah saya ajar. Jadi dalam sesi ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Herlinda Maya. Kalian dapat memanggil saya dengan Bu Maya. Kemudian berikut adalah nomor HP dan alamat email saya. Dan di dalam mata kuliah ini saya akan buku sebagai berikut ya. Nah, sifatnya buku ini seperti biasa saya tidak pernah mewajibkan kalian untuk membeli buku ini, tetapi sekedar pemberitahuan saja di semester ini akan ada beberapa topik mengenai hitung-hitungan. Jadi lebih baik kalian memiliki, tapi sekali lagi saya tidak mewajibkan gitu ya, seperti biasanya. Karena ketika kalian memiliki buku ini atau memiliki buku yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, kalian akan lebih mudah mengikuti materi yang saya sampaikan atau mengerjakan tugasnya nanti atau untuk belajar UTS dan UASnya. Nah, karena sifat buku ini tidak wajib, maka kalian boleh menggunakan literatur lainnya untuk mempelajari teori portofolio ini. Ya, sering saya bilang bahwa menggunakan banyak buku itu akan lebih baik. Itu artinya banyak ilmu yang kita dapat gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah memperkenalkan diri, kemudian menunjukkan literatur yang kita pakai di mata kuliah ini, biasa akan membahas tentang kontrak kuliah. Ya, saya dengar bulan depan itu kita sudah mulai kuliah offline, tetapi masih belum dapat dipastikan. Kalaupun ada kuliah offline itu akan bergantian atau bagaimana gitu. Nah, sekarang kita jalani yang online dulu, nanti yang offline menyesuaikan gitu ya. Kembali lagi pasti ada beberapa yang sudah mengikuti mata kuliah saya yang lain atau pernah saya ajar, itu pasti sudah tahulah ya peraturannya, tapi ini sekedar mengingatkan saja khususnya untuk perkuliahan kita dalam waktu dekat, yaitu perkuliahan online. Beban mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian dalam perkuliahan ini akan ada 10 kali sesi materi, 4 kali sesi tugas, dan 2 kali ujian seperti biasa ya. Waktu pertemuannya karena 3 SKS berarti 150 menit. Tetapi kayaknya nggak sampai segitulah ya kalau kita pakai online. Bu Maya seringnya memberikan materi melalui video seperti ini yang diakses di YouTube. Jadi bisa kalian akses kapanpun atau sesempatnya kalian lah. Kalau ada, saya yakin ada yang mungkin melihat video saya ketika mau ngerjakan tugas atau ketika mau UTS dan UAS gitu ya, nggak masalah. Yang penting ilmunya sampai gitu. Kemudian peraturan perkuliahannya adalah kuliah online sesuai dengan jadwal. Kalau jadwalnya misalnya dimulai jam 6 malam atau jam 8 pagi, ya berarti saya mulai sesuai jadwal. Jika nanti ada perubahan, pasti saya hubungi ketua kelas. Jadi tidak ada ketua kelas yang atau perwakilan kelas yang menanyakan setiap hari, Bu, apakah kuliah hari ini menggunakan e-learning, apakah kuliah hari ini menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Pokoknya rajin-rajin melihat e-learning sesuai dengan jadwal mata kuliah saya. Itu saja. Dan jika ada perubahan, pasti saya beritahu. Ya. Kemudian perhatikan setiap instruksi dalam sesi kuliah online. Jadi ini pengalaman saya yang kemarin. Saya itu selalu menyertakan pilihan kehadiran gitu ya di daftar hadir. Kemudian instruksinya adalah jika Anda telah mengakses sesi ini, silahkan klik salah satu opsi. Ada beberapa mahasiswa yang mengaku dia mengakses e-learning ya, kemudian menunjukkan buktinya bahwa semuanya centang hijau gitu ya, hijau atau biru ya. Tapi
kenyataannya ketika saya buka daftar hadirnya, namanya tidak ada. Jadi sepertinya yang mereka klik itu yang di luarnya itu, yang kotak sebelah tulisan daftar hadir mungkin ya. Harusnya dibuka karena ada 2 opsi, di instruksinya jelas pilih salah satu opsi. Berarti kalian paling tidak ada 2 opsi lah ya. Kalau ada instruksi pilih salah satu opsi ya dibuka itu, pilih. Biasanya saya ada 2 opsi, hadir dan paham, kemudian yang kedua hadir dan tidak paham. Kalau tidak hadir kan nggak perlu dituliskan, ya memang tidak mengakses sesi tersebut gitu ya. Kemudian misalnya apalagi ya, instruksinya adalah jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, silahkan bertanya, kemudian nanti akan saya jawab satu persatu. Tetapi pengalaman semester kemarin memang saya sangat memberi apresiasi ya, kalian tidak ada yang bertanya, berarti itu artinya sangat paham. Mudah-mudahan di semester ini begitu juga, dan nilainya juga begitu bagus-bagus juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah toleransi ketidakhadirannya adalah 4 kali. Kalau tidak hadir lebih dari 4 kali, itu artinya kalian tidak bisa mengikuti UTS dan tidak bisa mengikuti UAS. Misalnya, tidak hadir di pertemuan 2, 3, 5, 6. Itu artinya dia tidak bisa ikut UTS dan UAS. Gitu ya. Tetapi kalau dia tidak hadir di pertemuan 2, 3, 4, dan 9, berarti dia masih bisa ikut UTS tetapi tidak bisa mengikuti UAS. Kemudian tugas, kemudian kehadiran, misalnya sudah tidak hadir 4 kali gitu ya, di pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 itu 2, 3, 4, 5 berarti 4 ya, 2, 3, 4, 5 berarti ketika ada tugas di pertemuan 7, tugasnya tidak akan saya akui. Atau ketika hadir di pertemuan ke-6, kehadirannya tidak akan saya akui. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kehadiran dan tugasnya tidak diakui ketika jumlah ketidakhadirannya 4. Tapi tugas di sebelumnya bisa jadi diakui, tergantung dia tidak hadir di mana. Nah, berkaitan dengan hal ini, kalian ketika nilainya keluar, kalian tidak akan ada remedi atau tidak akan ada susulan mengumpulkan tugas. Misalnya kalian merasa tidak maksimum di tugas, kemudian kalian susulan mengumpulkan tugas gitu ya. Saya tidak terima. Karena di online ini bahkan di offline saya ketika memberikan tugas itu pasti durasinya 1 minggu. Misalnya saya kasih sekarang gitu ya. Nanti minggu depannya baru dikumpulkan pas pertemuannya lagi gitu. Ya, boleh protes. Nah, saya akan jelaskan secara transparan. Mungkin ada salah satu mahasiswa yang mendengarkan video saya ini yang berpengalaman, yang merasa dia sudah maksimum di dalam mengerjakan UAS atau memberikan tugas, kehadiran dan keaktifan, tetapi nilainya jelek. Itu boleh protes. Kemudian saya akan cek data saya. Ketika data saya memang keliru dan kalian bisa membuktikannya, itu saya akan dengan sukarela merubah nilai kalian. Tetapi ketika saya sudah uraikan, ya saya tidak bisa merubah apapun karena tidak ada perbaikan nilai, gitu ya. Nah, sekedar informasi, nilai untuk UTS itu pure saya masukkan nilai UTS saja. Ya, ketika nilai akhir atau nilai UAS itu sebenarnya adalah rumusnya adalah 1 kali nilai kehadiran ditambah 1 kali nilai partisipasi, kemudian partisipasi itu sama dengan keaktifan, kemudian ditambah 2 kali nilai tugas, kemudian ditambah 2 kali nilai UTS, kemudian ditambah nilai 2 kali nilai UAS dibagi 8. Hasil akhirnya itulah nilai akhir kalian, nilai yang dapat kalian akses setelah UAS ya, kalau nggak salah itu ya, yang A, B, C, D, E itu. Harapannya tidak ada yang dapat nilai C, D, E. Kalian pasti sudah hafal semester 6 bagaimana karakteristiknya penilaiannya untuk Bu Maya.
Sebenarnya mudah sekali ketika kalian maksimal dalam mengumpulkan tugas, hadir setiap hari, kemudian nilai UTS dan UAS-nya bagus. Nah, nilai UTS dan UAS pun bisa kalian kan dengan maksimum dengan bagaimana Bu? Dengan mengerjakan tugas kalian sendiri. Karena UTS dan UAS itu berasal dari tugas yang kalian dapatkan. Kalaupun kalian tidak mengerjakan tugas kalian sendiri, misalnya ya, karena kalau online biasanya ada yang dituliskan pacar atau adiknya atau siapanya gitu ya. Kalau tugas nggak masalah gitu ya. Tapi paling enggak pelajari itu. Saya tidak mentolerir ketika mengikuti UTS dan UAS kemudian berbuat curang. Misalnya nih ya, misalnya mengupload jawabannya atau mengupload uh, tulisan yang berbeda dengan tulisannya. Saya langsung kasih nilai 0 gitu ya. Berarti itu sudah berbuat curang. Nah, mungkin itu kontrak kuliah yang saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum, insya Allah akan saya jawab gitu ya, tapi sabar karena bisa jadi saya ngeceknya tidak langsung hari ini. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari tadi yang saya bilang ada 10 materi. Salah satunya, bukan salah satunya ya, materinya adalah sebagai berikut yang dapat kalian lihat dalam video ini. Nanti akan ada beberapa materi yang sifatnya hitungan, tapi saya sudah menemukan cara bagaimana menjelaskan hitungan untuk online ya, tanpa harus melakukan Zoom dan Google Meet gitu ya. Seperti yang saya jelaskan waktu mata kuliah anggaran perusahaan gitu ya. Jadi nanti biasanya nanti akan saya lampirkan contoh soalnya. Tapi kebanyakan yang hitungan ini nanti kayaknya yang metode kuantitatif, kemudian yang setelah UTS, yang lainnya masih kebanyakan masih materi saja gitu ya. Tapi yang setelah UTS itu hampir didominasi dengan hitung-hitungan. Mudah-mudahan kita akan segera kuliah offline. Jadi kalau hitung-hitungan itu kan sebenarnya enak kalau kita itu melakukan kuliah secara offline ya, tatap muka gitu. Mudah-mudahan virus ini segera hilang. Tapi kayaknya nggak bisa hilang ya, tapi mudah-mudahan semuanya dapat vaksin gitu, harapan barunya ya. Dan semuanya diberi kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Setelah ini kayaknya cukup yang saya sampaikan dalam kontrak kuliah ini dan garis besar materi kuliah. Untuk sekali lagi untuk yang ingin bertanya silahkan sampaikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.